Wow, look at that. Wah, gila. Tapi keren abis sih ya. Kan depannya nggak kelihatan nih. Kita tinggal, pup, bisa beberapa gitu katanya sekaligus nih. Tuh. Oke, jadi kayak gini guys. Kayak tongkat airnya. Adem guys, dingin. Paket. Ini baru satu. Ada satu yang gede banget. Waduh, bentar. Ada pisau. Gila. Nggak muat. Mana gambarnya? Oh, di atas. Jadi, taruh bawah dulu aja ya. Oke. Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, Mega Unboxing is back. Dan as usual, Mega Unboxing kita ada beberapa barang yang dikirimin, beberapa barang jajanan abis Mega Unboxing. Dan ada hadiah nih yang paling gede ini ya. Anes sama Roy menang door prize ceritanya kemarin di acara. Kita bakal unboxing bareng-bareng. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go. Anes pasti penasaran ya, pengen buka yang gede, jadi langsung aja ya. Ya, jadi ini sih sebenarnya kemarin menang ini sih, door prize yang diputar-putar. Jadi the wheel itu ya? Ya, pure hoki nih. Kita nggak menang sama sekali. Masukin nama ya? Masukin nama aja. Oke. Ini hadiah utama atau ada beberapa hadiah? Door prize, jadi ada banyak hadiah dan ini yang paling gede. Oh, ini yang paling justru paling utamanya. Tadinya bahkan udah kayak niat mau pulang, kayak udahlah nggak akan menang. Ternyata yang dapat terakhir gitu. Boleh cerita nggak, Nas? Ini kok dia bisa kasih ini? Emang ini yang kemarin dirilis atau gimana? Iya, ini baru rilisan baru. Oh, berarti tahun 2026 ya? Banyak dia kemarin ngerilis, dan ini salah satu yang diomongin banget juga. Selain dia juga ngerilis kipas sama PSU. Kipas PC berarti? Iya, kipas PC. Cooler Master ya? Ada kipas PC-nya, ada CPU cooler juga. Oh, oke. Kalau teman-teman ingat, kita juga pernah bahas ya Cooler Master waktu itu PC ITX-nya, Nes. Iya. NR200 tuh. Wah, itu legend sekali. Kalau ini yang gede dong ya? Ini casing yang PC gede. ATX ya berarti ya? Cuma ini kelebihannya nih, dia ada layarnya. Ada Dan dia layar. dikasih stage gitu, jadi buat yang suka Gundam, iya, figur ini bisa ditaruh. Oh my god, oke. Jadi ini mau jadi secondary display bisa, kalau nggak kita naruh misalnya kayak background gitu ya, jadi ya. Gila, keren banget. Oke. Cooler Master 360 stage LCD master frame ya. Ini berapa liter sih case-nya? Tahu nggak, Nes? 59 liter kayaknya. Buset dah. Kalau ITX itu paling biasa 11 sampai belasan liter doang. Ini berarti sekitar 5 kali lipatnya. Thanks for the honor. Wih, masih baru sih guys, emang grace banget. Cuma gede banget ini. Oke. No, masih gede coy. Oh, ini yang bawah. Oh, oke. Nah. Oke. Wow, look at that. Wah, gila. Tapi keren abis sih ya. Oke, jadi ini layarnya. Terus ini ada lampu nih, Nas, ternyata, Nas, atasnya. Wah, ini kayak chambernya gitu ya. Jadi ya, kalau kalian yang ada Gundam atau Hot Toys gitu ya, Iron Man lah. Case-nya sih cukup simple sebenarnya kalau dari samping ya. Ada tombol-tombol di bagian atasnya ini nih. Ada 2 buah USB, 1 buah USB-C, sama tombol on-off-nya di sini. Temper glass ya, kiri kanannya. Bawahnya ini ada tombol juga. Mungkin buat ganti-ganti kali ya. Tampilan-tampilannya dari sini ya, atau lampu-lampunya ya. Sama ini karena dia nggak ada front ya? Iya, depan, jadi dia ditinggiin nih, jadi ngambil udara dari bawah. Oh, intake-nya semua dari bawah jadi ya. Oke, menarik, cukup seamless sih. Memang biasanya kan kalau PC ada beberapa kayak dari depan, kayak misalnya kayak Steam Machine tuh, dia kan banyak ngambil udara dari depan ya. Wah, kita sudah tidak punya PC gede. Tapi nanti kita coba lihat ya. Mungkin ada teman-teman atau dari brand-brand yang ingin mensupport kita ngerakit PC ini. Silakan ya, Nes ya. Coba kita cari deh abis ini nih. Kira-kira kalian pengen build-nya apa? Tim biru, tim merah, tim hijau. Oh, ini paling sisanya cuma kayak per kabel-kabelan gitu kali ya. Harganya berapa nih, Nes? 5 juta. Ya, sisanya ini dalamnya cuma ini doang sih. Kabel-kabel. Oh, dapat ini, Nes. Riser PCIe ya. Biar VGA-nya bisa berdiri juga ya. Menarik. Wah, kita pertama sudah gong sekali ya.
dengan case PC paling gong di 2026 nih. Ya, kita lihat nanti build-nya kayak gimana. So, itu dia. Thank you Anas, ditunggu build. Wah, ini sih harus gong banget sih ini. At least 50-90 ini. Itu dia yang pertama, langsung kita lanjut ke yang berikutnya. Ini masih ada urusan sama permonitoran kali ya. Aduh, sakit. Kena besi-besi case-nya dari tadi. Ini barang inceran gua yang kemarin di keranjang itu lama banget. Gua tungguin harganya turun. Akhirnya turun juga pas mendekati payday sale. Jadi kalau kalian yang belanja di e-commerce biasanya tuh ditunggu di tanggal 25 apa 26 gitu ya. Biasa ada diskon, ada kupon ekstra kayak gitu. Dan sama sekali lagi pas tanggal kembar biasanya. Nah itu kalau gua kayak beli Pampers, beli susu buat anak, itu lebih murah pas tanggal segitu guys. Jadi belanja bulanannya biasa di tanggal itu. Oke, kita buka yang ini ya. Ini agak antik deh, dikirimnya pakai pos Indonesia gitu loh. So, here we go. Dalam box ada box lagi. Ya, dari You Perfect. Kamu sungguh sempurna. Jadi ini gue pertama kali beli monitor portable ya di Indonesia. Sebelumnya gue pernah beli, cuma udah lama banget waktu itu di US, Amazon, monitor OLED. Cuma akhirnya jarang kepake ya, karena agak ribet waktu itu. Posisinya masih colok banyak kabel, ada kabel HDMI, ada kabel power USB-C. Jadi at least kayak mesti 2 kabel. Nah sekarang katanya monitor-monitor portable baru itu tuh udah nggak perlu pakai 2 kabel, cukup 1 kabel aja untuk nge-power sekaligus jadi extended monitornya gitu. Dan ini salah satu yang brand yang sering banget ya gue lihat di promote juga di YouTube ya, yaitu dari You Perfect. Nah ini untuk speknya ya, work from home, entertainment, travel, design, dan music creation ya. Jadi memang cocok untuk jadi extension tambahan dari layar laptop gitu-gitulah istilahnya gitu. Nah gue sendiri pemakaiannya nanti gue akan share ke kalian kayak gimana. Ini dia untuk monitornya ya. Kita geser dulu. Nah kita dapat, oke, kabelnya ini apa, mini apa mikro ya? Mikro HDMI kali ya, ke HDMI ya. Jadi agak sedang, bukan yang paling kecil ukurannya. Ada kabel lagi. Dapat 3 kabelnya ya. Jadi USB-C ke USB-C yang ini ya. Terus ini adalah USB-C-nya banyak bener. Oh ini for power only. Ini adalah yang kayak lebih kuat nih. Nah tuh ada 4K-nya. 3.1 Gen 2. Ya, jadi ini yang katanya bisa dicolokin 1 kali aja, dia udah bisa provide power 100 watt sama data 10 gigabit per second dan 4K 60 Hz. Dapat baut buat VESA mount ya. Jadi monitor ini bisa di mounting juga. Ada lagi. Oh, ini charger. Ya, dapat chargernya tapi tulisannya data kabel. Agak bingung nih, kabel lagi. Ternyata charger doang. Oke, chargernya sekitar 20 watt. Apa bener ya bisa dicolokin USB-C doang bisa di power ya? Coba nanti kita tes saja ya. Sekarang kita langsung aja lihat monitornya. Oke, slim banget. Nah, jadi kita tuh dapat case-nya juga, dan ini dia untuk kok nggak sesuai gambar. Kemarin bezelnya tipis kayaknya. Lah ini tebel banget. Tuh guys. Mana ada nih, gede banget. Gimana ini 2 kali lipatnya? Tuh. Beda. Nah di bagian kanan ada port-portnya. Jadi dia ada USB-C, ada HDMI yang kecil tadi ya, sama USB-C-nya ada 2. Terus yang kiri ini ada tombol dan ada 3,5 mm mungkin buat earphone ya. Terus ini ada OSD untuk kontrolnya ya. Terus ada, ini power atau back-nya. Oke, kita coba kabel. 1 doang kabel bisa nggak ya buat nge-power ini? Karena kemarin gue sempat nanya, dia bilang bisa. Oke, mari kita coba. Oke, tulisannya ada logonya ya, logo ungu. Nah guys, bisa. Tapi gelap banget ya. What can you do? Bisa nggak kita geser terus kita terangin? Oh bisa deh. Nah ini dia. Oh, not bad ah. Jadi ini monitor, layarnya ukurannya sekitar 16 inci ya. Terus resolusinya juga sekitar 2K. Jadi lumayan tinggi, dan
Kalau nggak salah, refresh rate-nya ini 120 Hz. Iya, betul. Nih, 120 Hz sama 60 Hz. Jadi dia 2K resolusinya, which is lumayan tajam gambarnya di mata ya. Nah ini sebenarnya gue itu cari ukurannya kenapa yang 16 inci sebenarnya bukan buat jadi extended monitor buat si MacBook, tapi buat nanti di setup gue di rumah, dimana sekarang gue pakai si Apple Studio Display. Nah ukuran tingginya gue tuh pengen kasih monitor ini tuh sebagai monitor vertikal di sebelahnya. Gitu, targetnya seperti itu. Karena monitor vertikal gue yang ada sekarang tuh kayak kegedean dan agak susah gitu ya kadang ngelihatnya. Jadi gue pengen cari apakah bisa gue bikin setupnya satu monitor biasa sama satu monitor vertikal tapi ukurannya nggak usah gede-gede. Nah untuk monitor ini sendiri dia sebenarnya banyak banget tipenya. Kemarin gue agak-agak bingung sejujurnya ya pilihnya, cuma karena ukurannya gue pas banget nyari ini, speknya juga oke dan bisa di power pakai satu kabel aja. Akhirnya gue pilih ini UPerfect 16 inci. Sekitar 2 juta lebih sedikit, 2.100.000 deh kemarin. Gue dapetnya sedikit di bawah itu karena pas lagi payday sale, cuma harga normalnya sekitar 2,2, 2,3. Terus case-nya ini cuma magnet doang sebenarnya. Dan dia ada si ini nih, kayak semacam vesanya kali ya. Tapi vesanya cuma 2 titik doang nih. Padahal bautnya dapat 4 tadi. Yeay, cuma satu kabel doang. Ada kiriman. Oh, yeay, ini yang saya tunggu-tunggu juga. Ini adalah filter. Banyak banget, weh. Terima kasih StarTC Indonesia mengirimkan filter-filter buat Insta360 Luna Ultra ya. Jadi kemarin di Gadget of the Month kita habis ngebahas kamera ini karena kamera ini tuh lumayan banyak ditanyain sama kalian kemarin waktu gua vlog yang di London Z Fold 8 itu pakai ini. Kemarin juga kita di Best Indo Cards itu kita bikin konten juga full pakai Insta360 yang Luna Ultra walaupun sempat ada salah settingan yang bikin gambar sama suaranya agak-agak jelek. Nah, filter sebenarnya tuh salah satu yang penting banget menurut gua di aspek kita bikin video. Karena sekarang kalau kalian lihat ini juga kita ada satu filter namanya kayak black mist yang mana dia bisa bikin kayak pantulan cahaya tuh jadi lebih soft gitu ya. Jadi lebih enak, lebih sinematik di mata. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini ada satu lagi. Banyak banget. Oh, ini tuh kayaknya case mungkin ya. Kita coba lihat. Yes, jadi StarTC ini lengkap banget ya. Dia ada filter-filter, aksesoris-aksesoris juga buat si Luna Ultra, yang mana sebenarnya case bawaannya si Luna Ultra juga udah bagus, tapi kalau kalian pengen yang lebih heavy duty ya, karena kemarin gue sempat taruh di tas gue, tiba-tiba itu kayak mungkin karena dia kepencet, jadi kebuka dan kameranya keluar dari tas, kepontang-panting gitu. Jadi mungkin ini aspek salah satu yang dia bilang ke gue nih paling aman lah kalau kalian pengen pakai case, dan ya namanya kamera juga kan agak ringkih ya, dia kan ada gimbalnya. Tetap lebih penting untuk punya case yang aman. Nah, oh ini ada tempered glass gitu ya kayaknya ya, sekalian dibuka aja. Nah, jadi dia juga ada aksesoris kayak tempered glass buat si lensanya ya. Ini lensanya ini kecil banget dan layarnya. Nih. Ya, kelihatan nggak nih ukurannya? Kelihatan kali ya. Terus ya. Tapi yang layar menurut gue penting, cuma yang lensa gue agak ngeri-ngeri sedap ya kadang karena dia bikin ada kayak glare gitu, takutnya harusnya enggak sih ya, moga-moga ya, nanti kita coba pasang. Stiker-stiker juga semua lengkap. Dan filternya nih, banyak banget. Oh, jadi dia itu mungkin ada 2 macam ya. Jadi ada yang single, ada yang set. Nih, ada kitnya. Kita buka dari yang single dulu. Oh, oke. Pas banget ini langsung dapat yang black mist. Oke, jadi ini dia untuk isinya ya. Jadi ada 5 filter, kalian bisa pilih satuan atau kalian bisa beli yang satu set. Yang mana kalau yang satu set isinya ada 3 nih ya. Jadi ada yang variable ND ya, bisa diputer-puter nih ya ND-nya ya. Ada level 1, 2, 3, 4 sampai 5. Ada black mist-nya juga nih ya, udah include di paket, sama satu lagi ada CPL atau circular polarizer. Biasa kalau kalian mau syuting-syuting yang kayak kaca ya, misalnya kayak gue syuting Best Indo Car dari luar mobil, itu bisa buat ngilangin pantulan refleksi dari cahaya. Kalau yang satuan juga tadi sama ya, jadi ada yang 3 komponen utama ini ya, CPL, ND, sama black mist ya.
Atau kalian bisa pilih yang ini kalau mau tambahan, ada UV. UV ini sebenarnya buat protection sih ya, sama mungkin buat ngurangin cahaya. Tapi kalau pengen ngurangin cahaya yang signifikan, terutama pas malam ya, pas yang banyak lampu-lampu, bisa pakai yang LPR ini. Apa sih katanya tadi? Light Pollution Reduction gitu. Jadi kalau yang buat syuting-syuting malam ya. Nah, ini dia. Sistem pakainya juga ini simple banget. Kayak dia tuh pakai magnet di belakangnya. Nah, kita tinggal tempel. Magnet menempel langsung. Dan ini menariknya sebenarnya dia tuh nggak cuma bisa satu, tapi bisa beberapa gitu katanya sekaligus nih. Tuh. Ya, jadi misalnya kalau kalian lagi di luar, kalian pengen pakai black mist, bisa ditambahin si ND, plus kalian bisa tambahin kayak CPL-nya juga nih. Gitu ya. Jadi semua nempel. Tapi jadi gelap banget. Karena memang ini pakai ini sih, triple gini ya. Dan yang gue suka juga adalah kalau kalian pakai filter begini sebenarnya di yang Insta360 Luna ya. Yaitu kalau kalian matiin, filternya tetap bisa masuk ke dalam. Gitu. Jadi in this case misalnya kayak kalian pengen look sinematiknya tetap terjaga, black mist-nya dipasang aja terus. Gitu. Jadi kalau kalian pas syuting-syuting ya udah nggak usah dicopot lagi. Gitu. Dan di dalam case-nya pun juga ini bisa kalian pakai untuk taruh filternya. Ya, dia ada 2 slot nih ya. Sebenarnya ada black mist tadi, sebenarnya black mist-nya udah kepake. Jadi kita bisa aja taruh nih si tambahan tadi ya, si CPL sama ND. Jadi udah lengkap, satu sistem, satu casing, udah bisa buat semua. Nah ini yang nggak ada nih di DJI Osmo Pocket 4P sayangnya. Audionya pun juga cukup bagus ya, cuma memang ada beberapa masalah di log footage-nya, yang mana kalau pakai auto ISO itu dia jadi soft gitu gambarnya, jadi mushy gitu, kayak belum dibenerin tuh. Sip, thank you StarTC Indonesia ya, nanti gue taruh linknya seperti biasa. Tapi kalau gue bisa rekomen, mending langsung ambil yang set ini aja, karena ini udah komplit ya, black mist, CPL sama ND, udah buat berbagai skenario, itu mantap. Kalau suka foto malam baru ambil yang LPR. Nah yang biru ini paket tanpa nama, tanpa tulisan, pas dikorek isinya kayaknya gue tahu, jadi ya udahlah kita coba lihat bersama-sama. Nah, ada case dari Kaudabe. Ini adalah case Kaudabe buat Samsung Galaxy S26 Ultra. Ya, jadi ada berbagai macam warna juga. Ada yang tipe Synthesis, ada Paragon, sama ada Sheath. Ini case-case-nya Kaudabe, case-case terfavorit kalau di iPhone. Sekarang mereka juga banyak bikin buat Samsung. Semoga bikin buat Fold juga ya. Kayak Super One nih kita nih. Oke, jadi ini dia guys untuk ketiga casingnya ya. Ada yang sheath, yang kulit jeruk ya. Ini udah gue berapa kali bahas kalau di casing iPhone-nya. Enak banget. Synthesis ini clean banget sih. Gue suka banget desainnya transparan gitu ya. Pinggirannya ini yang grippy-grippy gitu ya. Asik banget sih ini, kayak ada titik-titiknya gitu. Kelihatan nggak nih di video? Kelihatan lah ya. Tombolnya semua metal ya, MagSafe-nya. Dan ini kayak yang bukan matte polos, tapi ini matte yang bertekstur gitu loh. Dan ini dia Honda Super One. Yang mana udah pada ngecek belum harganya? Kalau belum, cek di Instagram Indocars karena bikin geleng-geleng ya harganya ya, lumayan ya, 438. Damn. Tapi ini cocok banget sih buat yang udah PO ya, silahkan. Case Kaudabe S26 Ultra. Tapi kelihatan kayak jadi ini banget ya, lonjong gitu ya kelihatannya ya. Kayak case apa buat Xperia gitu loh. Sony. Gila, ini case-nya keren banget ya. Dalamnya blue drew, tombolnya semuanya dia metal, dipegangnya enak banget. Dan ini kayak mode hard case gitu sih. Gitu. Jadi kayak mix material. Dan Kaudabe kalau ngomongin soal clean and aesthetic, gua nggak bisa ngomong lagi nih, kayak one of the best gitu. Kalau yang lain kan casing biasa mengutamakan fungsionalitas ya, desainnya kayak yang penting memproteksi. Nah kalau ini tuh next satu level di atasnya, estetiknya cakep, build quality premium, desainnya apalagi. Next, ada brand case baru, aduh kepotong. Namanya adalah Case World. Nah ini agak antik nih ya. Jadi dia itu casing yang mana
udah bisa langsung nempel filter, dan filternya tuh magnetic, mirip sama tadi ya di Insta360 Ultra, tapi ini buat iPhone. Jadi ada 3 jenis ya. Satu namanya Reflection Reduction CPL, ada Soft Glow Effect atau Black Mist, dan satu lagi ada tambahan Extended Exposure atau ND32. Ya, kurang lebih kayak tadi sih ya. Oke, kita coba check it out. Oh, modulnya doang ya. Oh gitu. Oke, jadi ini dia ya. Bentuknya tuh ternyata adalah dia itu kayak semacam plate ya. Jadi dia kayak nempel di kamera plateau ya. Jadi kalau kita buka nih kayak gini nih dia bentuknya. Nah, jadi kita tempelin si plateau ini ke iPhone kita, dan posisinya nggak tahu ya apakah nanti setelah pakai ini kita bisa pakai casing ya. Semuanya dapet ya, kalau kalian beli satu-satu nih dapet si plateaunya, terus kita tinggal tempel. Oke, sudah rapi ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu kelihatan sih ya posisinya kalau kalian pakai ini. Dan si filternya tadi kalian nanti tinggal tempel aja. Jadi dia ada urutannya gitu ya, ada belakangnya nih, kan depannya nggak kelihatan nih. Kita tinggal pup gitu. Nah, ada tulisannya nih dari samping dia. Kalau ini tuh ND32 ya. Jadi kalau kalian yang pengen shoot, misalnya kita sekarang tuh kalau shoot podcast pakai iPhone guys, kamera tengahnya, kamera wide-nya ya. Jadi kadang menurut kita penting untuk tadi kita punya fitur Black Mist gitu. Jadi biar soft, gambarnya enak kalau kita lihat yang lebar. Dan dengan pakai ini sebenarnya jadi asik banget sih ya. Secara penggunaan gampang banget, tinggal copot aja magnetnya. Nah, yang kedua ini kita ada, oke, ini yang Black Mist 1/4 nih, sama nih ya. Kita tempel dulu aja. Ini ada tulisannya tuh ya, Black Mist 1/4. Yang mana juga aku lupa bilang, ini juga yang gue pakai adalah Black Mist 1/4. Dan yang terakhir, ini dia ya, CPL atau Circular Polarizer. Jadi kalau kalian tadi kayak gue bilang, kalau mau mengurangi refleksi pakai CPL, kalau pengen bikin gambar jadi lebih sinematik, lebih soft, pakai Black Mist. Kalau kalian terlalu terang, pengen bikin shutter speed-nya itu rendah biar motion blur-nya itu natural, pakai si ND filter. Cuma memang ini sih mesti nempel di case-nya. Nah, coba kita pakai ini, bisa nggak ya? Oh, ternyata bisa ya. Jadi nggak terlalu masalah selama case-nya punya ini yang kebuka ya. Harusnya nggak pusing. Cuma ini kita coba tempel nih. Oh, dia tetap bisa nempel juga filternya walaupun udah pakai case. Kebetulan gue ada satu case yang bisa kita share. Ini case iPhone 18 sebenarnya nih. Kelihatan nggak angka 18 nih ya? 18. Dan ternyata ini muat di iPhone 17. Jadi artinya secara ukuran bakal kurang lebih sama. Gue dapat bocoran ini, cuma case modelan kayak gini bisa nggak kita pakai? Oh, ini nggak bisa nih guys. Ya, jadi kalau case kalian ada penutup di bagian kamera plateau, dia nggak bisa ngekunci gitu loh. Di luar. Ketabrak ininya, iya. Jadi kalau kayak gini nih misalnya. Oh iya bisa ya, kalau pakai ini tetap bisa, cuma nempelin ininya nih. Jadi dia agak kesenggol nih di ininya nih, kayak besinya nih. Tuh, jadi dia kayak nggak rapet gitu loh. Tuh, ya mungkin tetap bisa sih, harusnya nggak terlalu ngaruh, cuma nggak tahu deh, agak berbahaya karena bisa masuk debu segala macam nih. Menarik juga ya konsepnya ya, nanti kita akan coba eksekusi, dan mungkin tadi kita coba selipin dikit ya perbedaan pakai filter sama kalau nggak pakai filter, biar nanti kebayang nih kurang lebih hasilnya tuh kayak gimana. Oke, pakai lem dia, Nes. Ada stikernya ya, tapi lemnya lem double tip biasa doang sih sebenarnya. Cuma sayangnya warna ini ya, kalau saya pakai jadi warnanya ini dong. Iya juga ya. Aneh. Kocak. Lucu juga sih ini. Menarik. Good ideas banget sih ya. Sebenarnya implementasi yang bagus biar kita tuh nggak usah pakai yang model-model jepit gitu atau model yang mesti digonta-ganti. Ya ini udah sesuai, jadi bentuknya nggak gede banget, dan kadang kalau kalian nempel kayak aksesoris lain kan dia bisa nabrak gitu. Oke, terakhir kita dapat kiriman case lagi nih ya. Ini buat X9 Ultra Hidden Circuit. We endorse.
Oke. Sekarang kita ada case-nya si Youngkit ya. Youngkit sendiri akhir-akhir ini lagi bagus-bagus banget menurut gua secara case-nya. Cuma memang desainnya dia lebih kayak ke anak muda, ke Gen Z gitu ya. Yang sirkuit sama yang polos warna putih. Nah, emang case buat Find X9 Ultra tuh kayak lumayan jarang-jarang gitu loh di pasaran ya. Kemarin tuh gua sampai harus beli ke AliExpress buat dapetin case alternatif yang cukup oke gitu secara bentuk. Sebenarnya nggak oke sih, lebih tepatnya case-nya tuh case polosan gitu. Oke, nah ini dia untuk case-nya ya. Jadi yang ini putih matte polos, kalau yang ini tuh ada kayak 3D printed-nya gitu loh di bagian dalamnya ya, untuk ngeliatin kayak isi dari motherboard PCB atau chipnya gitu. Tapi di belakangnya sebenarnya polos sih di dalamnya. Nah, gua kemarin di AliExpress nyari case yang kayak gini nih, polosan ya. Sebenarnya ini case sejuta umat lah bisa dibilang ya. Dan kemarin juga gue beli ini si tempered glassnya yang matte ya, karena gue suka pakai si Find X9 Ultra jadi kamera foto sekarang. Sebelumnya gue pakai ini sebagai jadi driver juga. Dan ya, ini kita lihat ya nah kalau dipakein yang ini jadi agak terang ya ke dalam case-nya yang gelap. Tapi memang ini lebih kayak premium gitu sih berasanya ya. Tombol-tombol semua ada, dan ini juga metal ya. Klikinya oke. Kirinya ada tombol buat si shortcut-nya juga. Yang kedua, yang sirkuit ya kurang lebih kayak gini. Ini justru lebih oke sih ya looks-nya ya, kelihatannya ya sama HP-nya ya. Cocok ya. Ya tombol-tombolnya kurang lebih sama, kayak bahan metal gitu juga. Dan dari depan kurang lebih kayak gini. Gitu. Nah, Youngkit ini harganya biasanya rata-rata cukup terjangkau sih ya. Yang mana nanti gue taruh aja harganya di sini. Jadi kalau kalian lagi nyari case buat HP-HP yang sebenarnya agak jarang ya, Vivo, Oppo, itu si Youngkit biasanya dia ada. Dan desainnya juga cakep-cakep. Sip, siapin snack buat ronde 2. Ciao. Kloter 2, hasil belanjaan tanggal kembar kemarin. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kecil-kecil aja. Kita mulai dari yang mana nih? Yang orange sendiri aja ya. Iya, ada case Sony Life buat Pocket 4P. Yes, jadi kalau kemarin kita bahasnya Insta360 Luna Ultra, waktu syuting mobil Gias ya, kita itu ternyata butuh satu kamera lagi, dan gua akhirnya beli si DJI Pocket 4P. Yang mana sekarang itu gua tuh lagi pakai case ini 3D print ya. Jadi kita kemarin 3D print, gua ada mesin 3D print Bambu Lab, dulu gua pernah bahas di Gadget of the Month. Kalau pengen di review mungkin boleh di komen di bawah. Dan ya emang case ini tuh agak terbatas sih ya, dia cuma buat si barangnya aja, nggak bisa ditaruh kayak mic atau filter atau segala macamnya gitu ya. Jadi bener-bener cuma buat si bodinya, which is sebenarnya oke sih. Kayak dia ada tempat buat kayak ngiket talinya, terus bodinya dilipat begini, terus tinggal diselipin ya, ada selipannya, dan kita bisa kayak ditarikin nih, dia punya lanyardnya untuk ngunci gitu. Jadi kayak ya aman gitu, walaupun agak ngeri-ngeri sedap sih bisa kayak lepas begini. Makanya gue kemarin lihat akhirnya udah ada yang ngejual case-nya nih dari si Sony ini. Sony warnanya ini orange, karena kemarin kayaknya agak sedikit ya pilihan warnanya. Nah, gede juga cuy. Wah, gede banget. Iya, tapi sesuai sih ya sama ukuran ininya ya. Hanya di case DJI Osmo Pocket ini memang PR-nya tadi nggak ada case-nya, makanya kalian harus cari dan agak terbatas nih pilihannya. Dan oke. Gede nih ya, karena dia ada tempat buat kameranya sekaligus ada buat si filter-filternya juga nih di atasnya, bisa 1, 2, 3. Oh, ada kayak felt liningnya buat layarnya biar nggak pecah. Dan tadi cara pakainya cukup simple sih ya, dipencet kebuka dia langsung ya. Agak beda sama Insta360, kan Insta360 dipencet langsung kebuka gitu ya. Nah, jadi sistemnya kayak gini. Bener-bener snug fit banget gitu ya, kayak bener-bener pas gitu langsung ya. Nah, yang atasnya ini gue juga ada beli filter. Jadi nanti kita bisa pakai. Kemungkinan ke depan kamera gede-gede kayak gini yang kita lagi pakai tuh cuma buat di studio aja. Kalau kita keluar kita bisa syuting pakai ini karena kualitasnya hasilnya juga udah oke banget. Kayak kemarin gua Gias itu pakai Insta360 Luna Ultra, pas di Fold 7 juga itu gua banyakan pakai ada DJI Osmo Pocket 3 waktu itu gua masih pakai.
dan si Luna Ultra juga. Oke, jadi kayak gini guys. Kayak tongkat buat pertolongan gitu kali ya, kalau dari jauh kelihatan ya warna kuning gitu. Oke, kalau kita lihat di atas nih ada tempat filternya tadi ya. Jadi kita lihat ya. Gue udah beli filternya juga. Kita banyak filteran kali ya di episode mega unboxing ini ya. Mungkin karena memang kita harus belajar menfilter guys apa yang masuk ke dalam diri kita gitu. Which this one ada filter dari Small Rig buat si DJI Osmo Pocket 4P. Dan satu set ada 1, 2, 3. Karena ya untuk filter sendiri Small Rig memang baru bikin buat yang DJI Osmo. Gue nggak tahu, gue nggak lihat yang kalau dia tuh kayaknya nggak ada buat si Insta Luna. Kalau Luna tadi gue rekomen yang si Star TC itu juga oke banget karena gue juga udah pakai dari zaman DJI Osmo Pocket 3. Nah kalau yang Small Rig mungkin agak lebih premium ya, bisa dibilang ya, harganya juga emang lebih pricey dikit ya. Nanti gue share juga harganya. Nah ini tuh ada 3 macam filter di satu set ya. Nah jadi mirip sih kayak yang tadi sebenarnya. Jadi dia ada filter, ada black mist 1/4 ya. Jadi bisa bikin yang gambar soft, CPL sama VND. Ya jadi variabel ND, CPL kurang lebih sama. Kualitas gambarnya gue kemarin nonton ini ada yang review katanya gambarnya bagus ya. Cuma gue baru notice nih ada bentuk yang kayak kabur-kabur gitu ya. Jadi kita coba lihat perbedaan gambarnya. Ini yang pakai black mist. Kalau CPL itu buat kalau shoot dari luar ya, biar pantulannya agak hilang gitu ya. Sama kalau pakai VND, variable ND, ini juga cocok kalau kalian shoot di tempat terang. Kemarin kita nggak ada nih, jadi kita kayak shutternya mesti di-adjust. Tapi ya kalian udah dapat lah gambarannya. Kita udah kasih beberapa contoh kali ya penggunaan filter ini. Paling yang gue penasaran, bisakah kita masukkan langsung ya? Oh, jadi sistemnya itu bukan magnet. Kalau ini tuh guys, dia ada lubangnya, emang dia nyolok ke dalam gitu. Jadi bukan nempel secara magnetik. Coba balik. Oh iya, ada aturannya. Jadi lensa yang gede itu di kanan, yang kecil di kiri. Nah, kayak gitu guys. Kalau ini tuh gue berasa Pocket tuh atasnya agak lebih berat dibandingin Luna. Luna tuh kayaknya balance-nya lebih stabil. Tapi secara software ya jelas DJI lebih mateng gitu. Karena udah lebih lama ya. Kayak untuk zoom-zoomnya kayak jauh lebih gampang sih pakai ini. Tapi kalau Luna itu kita bisa pencet. Oh iya, diginiin klik gitu. Jadi ini kayak gini tuh ya dalemannya ya. Jadi dia itu modelnya diginiin klik. Jadi kita gesernya tuh di klik ke bawah baru diangkat. Jadi dia nggak pakai. Ada magnetnya juga sih sebenarnya ya nih. Ada kayak pentol besinya gitu ya. Tuh, ini kita bisa langsung pakai yang bener nggak nih? Nah, mana yang 3X, mana yang 1X? Oh, beda nih. Kalau kebalik, dia nggak bisa masuk. Ya, ada nyangkut tuh. Tapi kalau kita posisinya bener, dia langsung bisa masuk. Tuh, klik gitu dia. Nah, jadi kayak gini guys bentuknya. Agak beda ya jadinya ya. Agak gepeng gitu. Terus kalau kita muter balik, bisa nggak? Nah, kok warnanya lebih soft gitu sih. Tapi at least kalau di kayak giniin bisa kita masukin. Oke, nggak masalah sih. Nah, jadi ini bisa disimpan. Ini. Jadi pas banget sih secara tempat, dia lengkap ya, bisa CPL, VND. Mungkin ini ditaruh buat yang filter ultra wide-nya, bukan ultra wide sih, ultra wide lens-nya. Jadi bisa satu gini lengkap, tinggal diklik aja. Cuma memang sayangnya tuh nggak ada tempat untuk mikrofonnya, tapi mungkin kita bisa tambahin sendiri kali ya. Ada kiriman paket charger dari Keep Wireless ya. 1, 2, 3. Dan ada kabel. Kabelnya sih kita udah berapa kali bahas ya si MagLink ini ya. Jadi dia bisa nempel magnet kayak gitu langsung. Nggak usah pakai cable tie segala macam. Dia bisa jadi bulat, jadi lebih rapi ya. Bisa lihat belakangnya kayak gini. Jadi kalian nggak berantakan lah kabelnya. Gue suka banget. Gue ada beberapa dipakai di rumah. Kemudian charger. Jadi ada yang charger 30 watt, 67 watt, dan ada 65 watt plus kabel. Ya jadi udah include ada retractable kabel. Kita coba buka semua. 1, 2, 3. Sep. Yes, ini dia chargernya
Dan ya, kita mulai dari yang tadi ya. Ada T30 sama T67 kodenya ya, ini ya, T67W. Dimana sekarang ya, terutama yang charger 67 watt, ini tuh jadinya kayak semakin kecil ya. Ini kecil banget loh. Kayaknya zaman kita awal-awal gua ngonten charger tuh 65 watt aja tuh gede gitu. Dan sekarang udah kayak bisa dibilang turun 30% kali secara ukuran ya. Jadi lumayan kecil, bisa 3 port ya kalau yang 67 watt. Kalau yang 30 watt ini cuma 1 port USB Type-C aja ya. Ini untuk ukurannya, perbedaannya. Compact cuy, yang 67-nya udah kecil banget. Terus nah ini yang menarik nih, yang gede sekarang yang 65 watt, tapi udah bisa ada kabelnya di dalamnya, integrated ya. Jadi kalian udah nggak perlu bawa kabel lagi ya. Ini yang gue suka banget sih sebenarnya sekarang, gue nggak usah ribet bawa kabel. Di charger selalu ada kabel, jadi kalian tinggal cemplungin aja ini di tas, nggak ada kabel berantakan ya. Dan kalian bisa ngecas tadi ya up to 65 watt, ada 3 buah port lagi ya. Dan ini semua ya udah ada, tinggal colok USB Type-C aja. Karena sekarang since semua udah rata-rata hampir pakai USB Type-C ya. Tapi kalau kalian pengen rapih tetap dan bawa kabel, ya ini bisa jadi kabel yang menarik. Karena kayak kalian lihat ya, simple banget ya, bentuknya super duper kecil. Dan ini juga bisa nempel ya, kalau nggak salah nempel di HP. Dan dia bisa ya dibawa dan tetap rapi di dalam tas, nggak bakal ke berantakan. Dan kalau pengen dibuka dia bisa kayak gini, bisa lurus juga, tinggal diputer-puter dikit ya. Tuh, lurus. Tapi kalau mau dilipat, nah juga gampang. Duk. Oke. Jangan kebalik aja magnetnya sebentar ya. Nah, ting. Gampang banget. Jadi simple banget, rapih semuanya buat yang OCD. Gua sendiri semakin tua kayaknya semakin pengennya rapih gitu ya, nggak pusing, nggak berantakan kan. Dan ini bisa jadi solusi yang menarik. Harganya, kalau Keep pastinya harganya affordable. Garansi juga harus gue akuin oke. Cuma memang dia ngejual dengan harga yang bisa dibilang lebih terjangkau dibanding yang lain, dan inovasinya banyak banget. Ya, gue tuh banyak banget juga pakai aksesoris-aksesoris yang retractable dari Keep. Ya, kabelnya juga ada yang retractable, itu juga salah satu yang paling slim, paling kecil. Jadi enak masukin ke dalam tasnya. Oke, next. Ini belanjaan bapak-bapak ya. Jadi gue tuh kemakan iklan, nggak kemakan sih, sebenarnya udah lama banget iklannya. Mungkin kalian semua juga nanti kalau kita udah buka barangnya bakalan tahu. Berat juga. Multipurpose ratchet set, ya 24 in 1. Ini tuh katanya obeng model baru ya. Gua itu nukang di rumah ya. Jadi karena gua suka, jadi gua suka ngoleksi beberapa jenis obeng-obeng yang gua ngerasa tiap kali gua mesti nukang itu kebantu gitu sama obengnya. Dan oke, kita buka. Nah, tada, yes. Jadi ini obeng yang sudah gua incer lumayan lama ya. Kemarin akhirnya nemu dengan harga yang cukup bisa dibilang terjangkau. Jadi cara kerja obengnya tuh lumayan unik ya. Dia tuh terdiri dari 3 bagian ya, bisa dibilang ya. Jadi ada si puteran ya, yang mana ini tuh kayak bentuknya T ya. Jadi nggak kayak obeng pada umumnya. Dan dia tuh bisa dibuka-buka juga guys. Tuh. Jadi ada kayak berapa? 4 malahan totalnya nih. Karena nanti kalian itu bisa pakai ini di posisi yang beda-beda. Misalnya kalau kalian mau pakai yang dari bawah nih, terus mesti kayak ngebautin meja gitu misalnya. Nah, ini bisa dipakai buat terus ini kita bisa atur beloknya kiri apa kanan ya. Nah, atau kalian butuh pegangan samping ya, kalau dari samping ini juga bisa kayak gini nih. Jadi dia tuh ada multiple position. Kemarin gue lihat di TikToknya tuh kayak seru banget ya, bisa kita adjust. Dan ini juga kayak semacam ada tinggi pendeknya agak beda gitu ya. Satu yang lebih gede ini biasa buat di sampingnya bisa, sama yang ini buat di bawahnya. Nah, jadi kita bisa puter tuh. Jadi ada ratchetnya ya istilahnya gitu ya. Sama bisa buat obeng kayak biasa juga ini bisa. Jadi lumayan menarik sih ya inovasi yang ditawarkan sama obeng ini. Walau memang gue ngerasa nanti kepakainya sama obeng biasa sih ya kurang lebih bakalan sama aja sih. Cuma di kondisi-kondisi tertentu sih gue lihat, terutama di tempat-tempat yang agak sempit kali ya. Karena beberapa kali gue kalau pakai obeng yang ukuran normal itu kan rada gede. Kadang kita di tempat-tempat yang sempit tuh nggak bisa lurus banget. Nah, dengan pakai ini dia itu bisa di tempat-tempat yang sempit gitu. Gitu. Kalau rumahnya sempit, mungkin ini bisa jadi alternatif obeng yang menarik. Harganya kemarin gue beli di 180 ribuan. Gue
ngerasa ini tuh dropshipper ya. Jadi pada harganya tuh bersaing, kalau ada yang 190, ada yang 200. Tapi kemarin pas 88 tuh sekitar 180 ribuan. Yang gue rasa cukup oke lah, walaupun sebenarnya ya masih mahal, tapi balik lagi innovation ya. Obeng T 24 in 1, kepalanya juga cukup lengkap. Jadi bisa jadi alat peralatan senjata kita nukang di rumah. Yes, terakhir. Nah, ini ada kiriman yang gue sebenarnya tunggu-tunggu banget ya. Dan ini juga sebenarnya nanti bakal dikontenin. Jadi ada, yes, tada, kipas angin. Yes, dari brand baru nih sebenarnya, namanya adalah iCoolie. Ya, jadi kipas iCoolie ini tuh cukup terkenal kemarin ya, karena mereka bikin inovasi kipas angin portable yang bisa ngeluarin air atau mist gitu ya, kayak semacam embun-embun gitu ya. Jadi biar kalau kalian di kondisi Indonesia yang panas terutama, itu tuh pengaruhnya lumayan signifikan. Nah, gue pengen coba ngerasain. Ini tuh yang tipe lebih terjangkaunya. Harganya lebih terjangkau, ini 300 ribuan, tapi ada juga yang versi ultranya bisa dibilang ya, versi premiumnya yang nanti kita juga bakal adu sama kipas ultra lain yang kita punya. Oke? Ya, sesuai namanya nih, portable high speed misting fan. Ya, jadi dia ada cold air, ada airnya, tapi nggak, ini maksudnya cold airnya udara sih ya. Oke, ini yang hitam warnanya, dan ini untuk speknya nih. Ada tombol dan dia punya ada untuk isian air ya, air water tank gitu di bagian bawahnya ini. Gitu. Jadi tempat isi airnya ada di bagian bawahnya, dan dia juga ada tombol untuk ngeluarin si airnya. Long battery life, easy clean, adjustable levelnya ada 5, ada smart LED, dan long lasting cooling mist gitu. Oke, langsung saja kita ceki-ceki. Packagingnya cakep juga ya. iCoolie. Nah, ini dia. Make every adventure cool. Asik. Nah, kita coba buka. Ada aksesoris box 2 biji, dan ini dia untuk kipasnya. Kita keluarin dulu kipasnya, kita lihat nanti sambil gua kasih kisi-kisi dikit. Ini ada lubang untuk airnya tuh ya. Sekarang kita lihat aksesoris boxnya. Dapat apa nih? Ada kuas. Bukan buat makeup ini ya. Tapi buat bersihin, tapi buat makeup juga bisa kayaknya. Terus ada apa nih? Stiker. Ini tuh kayak 1 Fahrenheit, 1 Celsius kali ya. Apa termometer ya dikasih ya. Coba lihat satu lagi. Oke, satu lagi aksesoris boxnya ternyata cuma kabel dan ada lanyard. Nah, ini dia guys untuk kipasnya ya. Sebenarnya nggak tergolong terlalu gede, mirip sama kipas portable pada umumnya, cuma memang bawahnya aja sih kayaknya agak lebih gambot ya. Lebih itu dipegang. Ada port USB-C di bagian kanan. Di sini ada tombol ya, ada power. Tuh, ada gambar display. Power 1, power 2, power 3, power 4, power 5. Which is gue lebih prefer ya, karena kalau kalian kadang pakai yang persentase 0 sampai 100 tuh adjustingnya lumayan ribet gitu kadang. Jadi kalau kayak gini tuh udah kayak 1, 2, 3, 4, 5 aja gitu. Oke. Anginnya cukup kenceng, walau memang bukan yang paling kenceng banget. Tapi nggak masalah karena ada ini nih. Nah, ya kita bisa buka si tangki airnya. Keras. Nah guys, ini dia tangki airnya ya. Nah, jadi yang menarik di sini, dia itu memang kunciannya di tengah nih ya. Jadi dia kayak lebih kedap harusnya dan nggak bocor ya, harusnya sih ya, karena air kalau kena elektrik kan bisa konslet gitu. Nah, terus dia ada sedotan 2 nih, yang mana gue nggak tahu, kayaknya sambungannya harusnya berbeda sih ya. Ada titiknya sih di bawah. Itu terus nyambung ke sedotannya. Kita coba isi aja langsung ya. Coba Riz, isi Riz. Kita sudah isi, kena air sedikit, tapi mari kita buktikan. Oke, kita hidupin ini, terus kita pencet si airnya, bisa nggak? Oke, Wah, adem guys. Wah, dingin. Wah, kelihatan nggak airnya? Tuh, nggak kelihatan ya? Tuh, ada sedikit sih. Kalau kalian ini,
di udara. Terus kalau kita kenain ke ini deh, coba. Tuh, kena air tuh. Tuh airnya langsung tuh. Kelihatan nggak? Ya, tuh airnya ya. Gila, enak loh, adem banget. Wah, fix ini adem banget. Pakai kipasnya cukup level 1 aja, dia udah adem gitu. Ini legit banget sih. Jujur gue sangat-sangat happy dengan kipas ini. Mungkin ini akan menggantikan kipas yang gue pakai dan kita akan testing ya. Terutama juga nanti kita akan ada satu lagi yang lebih mantap ya, lebih canggih. Tapi gue tuh sejujurnya banyak pengalaman dengan kipas portable ya, karena waktu itu Zio anak gue yang pertama tuh suka banget sama kipas portable. Gue pernah beli kipas yang kalau kalian tahu tengahnya tuh ada besinya ya, yang bisa kayak peltier cooling biar dingin ya. Itu gue pikir bakal adem tapi ternyata enggak. Tapi emang enak kalau ditempelin kayak ke badan yang panas gitu ya, emang karena dingin. Tapi ini menurut gue lebih mantap lagi dan paling mantap di antara yang lain, karena bener-bener tadi ya dengan air yang mungkin di suhunya adem gitu keluar karena angin jadi lebih adem. Dan mungkin gue juga bisa nanti kasih sedikit lihat kali ya kalau kalian kipas ke tangan yang kondisinya panas tuh kayak gimana gitu suhunya. Dan ya itu sih menarik banget buat kalian coba. Harganya pun menurut gue masih oke di 300 ribuan ini ya. Jadi ya menarik kalau kalian yang sering outdoor di luar ya, butuh udara yang dingin, atau kalau misalnya suka olahraga gitu kan, di lapangan badminton lah, lapangan padel, atau di tenis ya yang outdoor, ya pasti ini bakalan kepake banget. Oke, sip, itu dia barang terakhir di Mega Unboxing episode 33. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. We close it with a bang. Seneng banget. Bye. Saatnya nabung lagi buat Mega Unboxing berikutnya. Subscribe, jempol, komen.